Di video kali ini saya dan teman-teman akan melanjutkan perjalanan touring ke Mandalika, di mana di video sebelumnya saya sudah mulai berjalan dan sharing tips-tips apa yang harus disiapkan saat kita motorik jarak jauh. Namun di Mandalika ada trek DTDR dan saya akan turun dengan menggunakan NMAX dan XMAX saya di sana. Alhamdulillah kita sekarang di penyeberangan Ketapang. Biasanya kita kalau beli tiket kalau menyeberang tuh kan di Alfamart sini ya. Ternyata lagi gangguan, jadi kita lagi dibeli di sebelahnya nih. Apa Loket Anur namanya. Buset, makan apaan itu? Bakso, bakwan. Kayak yang enak gitu. Enak. Bener enak nih. Pangsitnya enak. Pangsitnya enak. Sebelum nyebrang kita biar seger dulu. Oh iya bener. Oke. Tadi perjalanan capek, melelahkan. Ini? Mana kok mirip? Alhamdulillah cukup cepat kita perjalanan hari ini. Kita tadi berangkat jam 10 kali ya. Perjalanan hari ini dimulai di kota Mojokerto. Hari ini cukup panas. Dan biasanya kalau panas itu membuat perjalanan akan semakin lelah. Tujuan kami hari ini adalah menuju Kuta Bali. Tahap pertama adalah untuk menuju ke penyeberangan Ketapang yang berjarak 280 km. Waktu tempuhnya sekitar 6 hingga 7 jam bila mana non-stop. Bila mana teman-teman menuju Ketapang melalui jalur utara ini, pasti akan melalui Paiton dan hutan lindung Baluran. Hutan lindung Baluran ini jalannya sedang enak-enaknya dengan aspal yang mulus dan minim lubang. Bahkan kali ini bisa dikatakan gak ada lubang sama sekali. Di Baluran ini kita harus hati-hati, seringkali menemukan monyet-monyet yang nongkrong atau bahkan menyeberang jalanan saat kita melintas. Selain itu, belokan-belokan di sini enak banget untuk ngayun motor kita, apalagi bagi pencinta high speed cornering. Pasti tergoda di sini. Tapi ingat, ini bukan sirkuit. Tak jauh dari Baluran, kami pun tiba di pelabuhan Ketapang dan waktu menunjukkan jam 5 kurang. Udah nyampe sini. Mudah-mudahan berarti kalau kita ada nyebrang berarti ya jam 5, jam 7 malam sana ya, soalnya waktunya berubah ke Wita. Semakin dekat ke track day-nya. Wih, ini dia lah, bawa motornya keren abis ini. Ya. Kerupuknya apa itu? Oh iya. Kenapa? Gak pakai sakit ya? Gak pakai sakit ya? Kedompet sakit nggak? Kedompet sakit nggak? Sakit perih. Tapi worth it lah ya? Worth it dong. Worth it dong. Ngerasain dulu baru bisa bilang. Betul. Mahal-mahal percuma, tapi nyobain dulu rasanya kayak apa. Yang depannya juga cakep sih ya? Wih, depannya ISS. Jos juga. Keren abis. Lingkungnya stabil. Biar ada bumpy tetap set kayak Valentino Rossi. Ya, asik. Cakep. Nyebrang kita ya? Nyebrang. Oke. Penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk cukup singkat, dengan waktu penyeberangan sekitar 45 menit hingga 1 jam. Sambil duduk-duduk di dek kapal. Baru naik kapal ya? Wih, kedua kali ini. Dua kali? Kedua kali. Waktu itu selama kemana? Di Lampung. Oh, ke Lampung. Sekarang ke Bali. PJ. Jaya. Tak lama kami pun tiba di Gilimanuk, Bali. Dari sini kami langsung menuju Kuta Bali untuk beristirahat. Sebenarnya di perjalanan touring kali ini ada cerita yang bisa disebut menyedihkan juga ya. Malam nyampe Bali, kena tipu juga. Kita mencari hotel di aplikasi handphone, tahu-taunya hotelnya nggak ada. Malah adanya Oyo berikut, itu pun bukan yang kita temukan di aplikasi. Sekarang ini kita lagi di Bali, tempat penginapan yang kalau teman-teman nonton video saya pergi MXGP itu di Kuta, nama tempatnya Kuta Suci. Semalam tuh kita nyampe sini hampir jam 12 malam, jam 12 malam Wita ya. Jadi kita gas dari pelabuhan langsung ke sini. Om Yudo agak kurang sehat karena kemarin pas di Baluran tuh sempat bukan Baluran, di Paiton ya. Itu sempat mau hujan, pakai jas hujan. Terus panasnya minta ampun, akhirnya badan basah kuyup gara-gara kena keringat. Dari situ kayaknya masuk angin. Sekarang teman-teman yang lain sih lagi pergi ke pantai. Kalau saya di sini lagi mindahin file. Satu hal yang harus dilakuin setiap pagi kalau kita lagi touring itu pasti ngecek yang namanya oli, karena
jangan sampai ya entah apa yang terjadi pas saat kita touring ya. Jangan sampai tiba-tiba oli berkurang, mesin bermasalah saat kita di jalan, mau senang-senang malah jadi repot. Sebentar waktu mungkin gini dulu, terus hari ini kita akan langsung gas ke Lombok karena kita udah booking hotel di sana, dan Jumat besok nanti kita akan masuk ke track untuk lihat-lihat dulu, terus ada technical meeting lain sebagainya, dan hari berikutnya track day-nya. Kami berangkat dari penginapan cukup siang karena perjalanan hari ini tidak terlalu jauh, yaitu menuju ke Kuta Lombok. Dari penginapan ke pelabuhan Padang Bay jaraknya cukup dekat, yaitu 55 km atau sekitar 1,5 jam perjalanan. Touring kali ini perjalanannya cukup singkat karena kita bawa motornya high speed semua rombongan, nggak ada yang sampai ketinggalan. Dari NMAX, XMAX dan juga T-Max semuanya rata, nggak ada nyangkut-nyangkut atau ketinggalan jauh. Jalan menuju pelabuhan Padang Bay ini umumnya melewati bypass Ngurah Rai. Selain itu kami memasuki jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra atau bypass lainnya yang berada di Pulau Bali. Jalanan ini merupakan jalanan Trans Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Hebatnya, jalan ini selain lebar dan mulusnya jalanan ini, konstruksi jalanan yang menggunakan beton ini mampu tahan hingga 40 tahun. Memang benar sih, selama ini melewati jalanan ini belum pernah melihat jalanan ini rusak ataupun sedang diperbaiki. Cukup keren sih kalau menurut saya. Jalan ini juga akhirnya mengarahkan kami ke pelabuhan Padang Bay, di mana kami akan menyeberang ke pelabuhan Lembar Lombok. Hampir aja kita salah naik kapal. Jadi pas masuk ke pelabuhan disuruh lurus terus. Yang di sebelah sana tadi tuh. Apa yang salah? Tadi yang bisa. Kita diketawain bule. Aduh, dadanya panasan banyak bener bule ya. Makanya, Oh, mau iya. kemana? Nusa Penida katanya. Emang lewat gitu kan? Astagfirullahaladzim. Gak taunya udah mau masuk, untung dikasih tahu Pak Yudo. Itu Pak Yudo tuh sangat ramah dan gemar ngobrol sama orang ya Pak ya. Iya, jadi tadi saya kumpul bule kiri kanan. Saya tanya, Mandalika? Dia bilang, no, Nusa Penida. 2 bule saya tanya, 3 bule saya tanya, kok Nusa Penida semua? Saya tanya sama petugas kapal, Pak ini mau kemana? Kita suruh ke sini nih. Nusa Penida Pak? Saya maunya ke Mandalika. Salah. Nah untung gunanya bisa bahasa Indonesia. Tadi mau pakai bahasa Inggris, nanya ke petugas kapal tadi saya. Ya udah bahasa Indonesia ya. Ya kita selamat nggak jadi ke Nusa Penida. Kita mau ready to go ke Mandalika. Iya Ini ngobrol. mau kemana? Ke Nusa Penida. Lah, saya mau ke Lombok. Aduh, ada aja. Sedangkan kita mau ke Lombok, kalau nggak, waduh, bolak-balik kita nih. Aduh, ada aja. Penyeberangan ini memakan waktu cukup lama, rata-rata antara 5 hingga 6 jam. Waktunya untuk istirahat sejenak. Setibanya kami di Pulau Lombok, perut kami ini mulai komplain karena memang sudah waktunya makan malam. Dari pelabuhan kami bergegas menuju ke Kuta. Namun di perjalanan sekalian mencari makan malam, karena perjalanan dari pelabuhan ke Kuta itu bisa memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam. Tiba kita di Lombok. Tepatnya kita lagi ada di Bundaran Gerung, salah satu tempat ikonik di Lombok saat kita habis nyebrang. Pasti kita kesini, nanti bundaran ini bisa bawa kita ke Lombok ataupun kita mau ke Kuta ke Mandalika. Tapi sekarang kita karena belum makan malam di sini. Nah, makanan kita udah dateng. Om Soli sama saya makan ayam gelap bener ya. Minumannya apa ini? Menarik nih warnanya nih. Apa itu? Jus poligami. Jus poligami. Iya. Widih. Tapi jangan cuma jus. Emang enak itu? Enak banget. Coba mana? Nikmatnya poligami ya. Tar dulu. Apaan? Jus. Iya, jus maksudnya. Iya, Aduh, enak ya. Enak. Nggak bikin lemes kan? Segar. Segar. Kalau ini segar. Ada anak kecil, hati-hati jangan. Yang ini udah nggak udah ketuaan. Makan Pak dong? Yoi. Makan apa Pak? Saya biasa makanan mewah. Ayam goreng. Wis. Udah. Sekarang kita lagi di ini seperti tadi saya bilang, Bundaran Gerung. Ini makanannya di sini cukup menarik. Ada ini apa kedelai kacang nih ya. Kacang dan lain sebagainya. Kita makan dulu, habis ini kita gas menuju ke arah Kuta.
Dengan perut yang kenyang, datanglah waktu untuk beristirahat. Tapi hotelnya masih jauh. Sejam lagi baru nyampe kayaknya nih. Kita sekarang sudah di Kuta. Semalam kita nyampe, nggak terlalu malam sih. Jalanan kosong banget pas kemarin kita lagi menuju ke sini ya, habis makan malam tuh. Sekarang pagi ini kita, ya dari tadi malam kita nginepnya di Hotel Panvilla. Jaraknya nggak terlalu jauh lah, 5-10 menit dari trek. Kita lagi mau cari makan bareng sama semua lah, sama ada PJ. What's up? Wih, Cari PJ. sarapan dulu. Oke, kita lihat ada makanan kayak apa di sini. Saya mau jualan sini deh. Oke. Ayo, ini yang isi daging, ini isi ayam. Di sana B, ada di tengah sama B. B, babi. Apa B? B, ada B. Ayam. Ayam. D, daging. Telur. Telur. Ini makannya iris banget. Jadi ini nasi, apa namanya ini? Dibungkus lah ya. Dibungkus. Pinggir jalan. Kalau di tengah jalan bikin marah orang soalnya. Kita makan dulu ya. Akhirnya kita sampai juga di trek Mandalika ya. Hari ini adalah hari persiapan, preparation, jadi ada technical meeting lain sebagainya. Motor-motor yang di towing akan segera datang sore hari ini. Jadi kita lihat-lihat dulu di sini seperti apa, dan khususnya besok itu adalah track day-nya yang harusnya seru banget nih. Ada YouTuber. Kita udah berenang. Wih, gila. Motornya udah ganteng aja itu. Motor udah standby, udah datang duluan, udah ngelapan motor. Tadi tuh di sempat IG live tuh ya. Ada yang nanya, Apa-apa sudah apa? speknya pengen tahu katanya. Ini spek pakai boring 76, jadi naik ke 300 cc. Ih, serem ih. Serem. Perbedaannya before afternya edan. Kita Asik. cobain sekarang top speednya di sirkuit Mandalika dapat berapa nanti di straight speed. Asik. Nitip kamera ntar ya. Kita tempel-tempelin boleh nggak? dapat info kamera nggak boleh di helm. Betul, tenang. Kita pakai Saya atur-atur aja. sebisanya di motor. Boleh kan? Boleh. Asik. Nanti kita setting setup kamera. Siap. Aman. Ada bos kita. Wih, nyampe juga. Mekanik jagoan kita, ya. Apa? Oh iya benar. Oh, boleh nitip di mana nih? Saya nggak tahu nitipnya di mana Bapak. Sepatunya mana? Ada di sini Panto. Oh, terima gaji banget. Yan, ambil kan? Sepatu sama wear pack. Makasih ya. Nanti pulang nitip lagi atau gimana ya? Janganlah. Udah cukup sore. Tadi memang selain ini sempat technical meeting gitu ya. Terus udah ketemu teman-teman yang lain. Koyong udah datang ke sini, si Gugun udah datang ke sini. Terus dan di Maliko datang. Udah banyak yang pada datang deh. Jadi persiapan hari ini overall oke. Kita tunggu practice day besok, track day. Oke? Sekarang kita pulang dulu karena lapar. Ini kayak bukan pegawai pit nggak kayak gini perasaan ya. So tim balap nih. Tim balap dong. Asik, ini Pak. Sudah pagi hari di Lombok nih. Ini hotel kita. Dan hari ini adalah track day-nya, di mana pagi ini ada scrut dan lain sebagainya. Ada beberapa sesi di track, mulai dari praktis 1 dan 2, dan ada juga pengarahan dari YSS dan dari para instruktur di lapangan. Siap-siap yuk. Pertama kali saya masuk ke sirkuit Mandalika, saya kira sama kayak di sirkuit-sirkuit di Bandung atau di Subang, sirkuit Brigip ataupun sirkuit Gerimang. Kita bisa masuk seenaknya gitu. Ternyata di sana peraturannya lebih ketat. Kita masuk ke arena pedok aja mesti menggunakan helm, lebih disiplin. Tapi luar biasa, cakep banget. Pedoknya terawat, nggak ada istilah rolling door-nya copot atau gimana. Di sana mantap banget. Untuk treknya ternyata lebih luas dari yang saya kira, dari yang saya lihat di TV-TV. Ternyata emang luas sekali. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, waktunya untuk turun ke sirkuit.
para riders yang belum pernah turun di Mandalika wajib mengikuti sesi familiarisasi agar mengenal terlebih dahulu seluk-beluk sirkuit ini. Sirkuit Mandalika memiliki panjang trek 4,3 km, lebar trek 15 meter, trek lurus terpanjang 723 meter, jumlah tikungannya ada 17, yaitu 11 tikungan kanan dan 6 tikungan kiri. Setelah sesi familiarisasi, kami bisa mulai TDR Track Day ini. Track Day ini dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas Matic up to 250cc dan Sport 150cc, berikutnya adalah kelas 250 Sport, lalu kelas 600cc Sport, dan terakhir adalah 1000cc Sport. Aduh, barusan udah keliling, nyobain. Ada sedikit trouble di mana ini shock tadi sempat dicek, sepertinya kayaknya harus diservis si blender yang bagian bawah ini nggak ada tekanan sama sekali. Jadi motor belakang tuh benar-benar bisa dibilang liar ya. Jadi, tapi di track di sesi kedua kayaknya kita ganti pakai sepiki aja terusnya ya. Wih, dapat bagian makan kita nih. Nasi kotak. Bukan. Apa? Bulat. Oh iya, bener muka lu bulet. Sekarang waktunya kita makan siang dulu. Habis itu kita gas sesi 2. Kayaknya pakai sepiki deh ya, kayaknya. Tapi kita oprek dulu kiriannya biar lebih bisa nempel sama kakak-kakaknya si S-Max. Aduh, memang seru. Om Sony tadi gimana Om? Ceritanya? Gila top banget. Udah hampir, kayaknya sih gue sekitar 25 tahun nggak pernah ngerasain sirkuit ya. Karena excited. Nah, gila. Sama ya, ini aja agak merinding ya. Aduh. Sirkuit internasional yang terdekat di Indonesia kan Sentul ya. Betul. Wah, bukan langit sama bumi lagi Waduh, di sini. jauh. Waduh. Kayaknya sih jauh banget ya. Jauh banget. Secara aspal, terus fasilitas itu kayaknya udah, ya ini memang udah patut buat sirkuit yang terbaik sih di Indonesia. Iya, jelas. Cakep pasti secara apa ya? Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum pernah main masuk ke dalam, kalau nonton MotoGP ya terasa emang lagi on board beneran. Bener. Cakep. Memang waktu terakhir kesini itu kan waktu MotoGP pertama tuh, memang fasilitasnya masih jelek banget lah. Cuman sekarang perubahannya sih cakep banget. Waktu datang ke sini tuh waktu belum jadi ya, masa 2020. Terus datang ke sini, gue gila excited banget gue ngeliat sirkuit yang anjir. Gue udah pernah ngeliat yang di Jepang, Suzuka, terus Qatar, sama Malaysia, karena gue sempat di Malaysia, gue sering. Nah, ini Indonesia punya anjir, gila top banget top. Cakep. Asli. Jadi kalau ada kesempatan teman-teman yang suka track day, ada kesempatan untuk kesini, kejar deh. Wajib. Kapan lagi? Bener. Mudah-mudahan TDR bikin lagi ya. Amin. Mudah-mudahan bikin lagi. Tahun ini kalau bisa 3 atau 4 seri lagi ya. Ya boleh. Cakep kayaknya. Tapi kita touring atau mau? Wajib touring. Kayaknya gua nggak mau pengen yang terbang, touring aja lah. Mending touring ya. Touring aja. Lebih menikmati jalannya. Cakep. Pokoknya catat tadi. Ada kesempatan buat track day di sini, sikat. Nggak rugi. Sesi kedua sudah dimulai. Karena shock breaker X-Max saya bermasalah, saya turun menggunakan si babi Pinky. Pengalaman yang luar biasa bagi saya, di mana bisa nyobain sirkuit Mandalika ini. Memang akan lebih asik menggunakan X-Max karena powernya lebih besar, di mana menggunakan NMAX meskipun 200cc masih terasa ngantuk di sirkuit ini. Masih 6 starter lagi. Sekali lagi untuk kelas 250 itu bisa dipercepat. Rekan Yusuf sudah bergabung dan juga Ahmad Zaki Warga. Ini kalau seri kita yang 150-250 cc udahan nih. Habis. Lucu juga sih pakai motor si babi ya.
200 cc cuman di sini kayaknya ampun dah ya. Paling nggak expect dah, paling nggak ya. Iya. Masih bisa nikmatin jalanan gitu. Nah, ini ngomong-ngomong masalah X-Max yang dipakai nih ya. Kesimpulannya gimana? X-Max tadi pakai 2 X-Max ya nyobain masuk. Oke, yang pertama ya yang new X-Max. New X-Max itu wah, gua sih dari segi suspensi udah pasti enak banget. Itu nggak goyang ya. Pada saat kita corner high speed pun nggak ada goyang apa, antem motor antem aja gitu kan. Apalagi yang tapal kuda yang di sana tuh yang agak muter gitu kan. Iya. Yang agak muter. Terus yang paling terasa itu kalau kita lagi hard brake itu ada 2. Pertama di yang di mana R1 sama R yang yang terakhir ya. Iya. Nah, kalau kita mesti jauh banget, awal-awal sih agak kalut juga, tapi lama-lama kerasa wah ini memang tebang, terutama suspensi dan braking sistemnya agak lumayan stabil ya, pasti ya nggak ada apa gitu. Di X-Max betul kerasnya begitu, karena di N-Max si babi ini aduh Gimana tadi tuh babi itu? Aduh ampun ya kayaknya. Lucu-lucuan. Tapi sebenarnya karena pakai si N-Max ya, nggak kenceng lah, lari aja top speed cuma 123. Sebenarnya racing line lebih dapat. Oh iya. Karena motornya lambat kan. Jadi sebenarnya lucu tuh kalau misalnya mau lucu-lucuan kita pakai motor kecil dulu, udah itu baru pakai motor yang agak gedean. Jadi racing line latihan ya, racing line nambah. Karena namanya sini latihan bukan balap kan. Iya. Jadi kira-kira kapan berikutnya? Mudah-mudahan 3 atau 5 bulan lagi. Asik, amin. Kalau kata teman-teman gimana? Harus lebih sering acara kayak gini atau kayak gimana? Kasih tahu di kolom komentar di bawah ya. Coba nyolek pantai 3. Pantai ini bikin lagi dong. Asik. Jadi ini yang disebut dengan Bukit 360. Iya. Gua kira kamera 360. Makanya. Iya. Mungkin begitu, ternyata bentuknya begitu. Iya, tapi cakep juga ya. Cakep benar. Itu laut kelihatan, trek kelihatan. Masalah ini yang Gimana? laut yang itu ya, Putri Mandalika. Oh ya? Kayaknya nggak jauh dari sini nih. Namanya? Heeh. Oh. Makanya disebutin Mandalika. Oh. Nah. Gitu. Bapak ahli sejarah? Oh bukan. Apa tuh? Hari sosiologi. Nggak bener. Pokoknya hari ini track day-nya sudah selesai dan kita lagi di Bukit 360. Kebetulan dari teman-teman dari IDR One Team dan ini lagi lakukan penanaman pohon dan pemupukan di daerah sini sehingga biar lebih hijau lagi, lebih nyaman untuk dikunjungi, dan kalau hijau kan pasti lebih enak dilihat ya. Karena ini hari Minggu. Ini sekarang kita mau nyebrang ke Bali, kita akan nginep di Bali. Luar biasa kemarin, ternyata capek juga. Habis turun 2 seri, jadi kita lagi siap-siap dan gas langsung ke Bali. Kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Lembar. Kalau telat sedikit, kita bisa ketinggalan kapal, dan waktu tunggunya cukup lama antar kapal ferinya. Perjalanan pagi hari ini cukup singkat karena jarak tempuh dari hotel ke pelabuhan relatif dekat. Namun ada satu hal, hari ini hari Minggu, dan kapal pun ternyata penuh dengan orang-orang yang mau nyebrang ke Pulau Bali untuk bekerja di keesokan harinya. Kita udah nyampe di Pelabuhan Lembar. Aduh, mau jatuh aja barusan. Panasnya luar biasa hari ini dan ruangan ber-AC-nya sebenarnya penuh, jadi kita harus di luar. Karena kalau misalnya kita nunggu kapal berikutnya, kebetulan ini harusnya pergi jam 9. Berikutnya itu jam 12 siang, jadi lama banget nunggunya. Tapi ya 5 jam kepanasan aja kali, duduk di luar kali ya. Oke. Benar kan, penuh sampai nggak kebagian duduk di ruangan dalam. Ya, kita nikmati saja pemandangan sambil melihat kapal mulai lepas sandar dari Pelabuhan Lembar Lombok ini. Karena nggak dapat tempat duduk, saya akhirnya memilih untuk berleha-leha dan istirahat di lantai. Ya, gimana lagi? Kapal ini cukup cepat. Dalam waktu 4 jam kami pun sudah tiba di Pelabuhan Padang Bay, Bali.
Waktu sudah cukup siang, kita langsung mengejar ke tujuan kami hari ini, yaitu kembali ke penginapan Kuta Suci di Kuta. Di perjalanan ternyata ada upacara adat di Goa Lawah. Ini bukan hal yang aneh saat melintasi Pulau Bali. Seringkali lalu lintas berhenti karena adanya upacara adat. Nah, sekarang kita udah nyampe di Kuta lagi. Kembali menginap di hotel yang sama. Kena hujan lumayan tadi. Hujannya cukup besar kan ya? Cukup besar. Untung sempat mengikuti saran dari Pak Yudo nih, kalau enggak, waduh, kita hancur lebur. Baliknya kuat. Hah? Seling baliknya kuat. Gimana nggak kuat? Ke depan kita ngeliat tuh awan tuh udah begitu luar biasa gelap gitu. Memang hujannya gede banget. Jadi waktunya. Jadi kita tato. Jadi gimana, Jay? Perjalanan kita ini? Asik sekali, Pak. Pokoknya menyenangkan sekali. Kalau 2 kali lebih menyenangkan ya? Mudah-mudahan nanti Saya nggak kita masuk bisa. track ya? Iya, sayangnya nggak bisa masuk. Mungkin next ya. Tahun depan atau tahun berikutnya bisa masuk track. Media Jauh Sirkuit Mandalika. Ini pertama kali namanya PJ itu touring jarak jauh, luar biasa. Sangat-sangat jauh sih. Hah? 1.400 kilo Oh, secara Pak. dikit. Bolak-balik sampai 3.000 kilo. Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan kami ke Pulau Jawa. Perjalanan ini melintasi daerah negara. Dari Kuta sebenarnya ada 2 pilihan jalan. Satunya lagi adalah melewati daerah Singaraja yang berada di bagian utara Pulau Bali. Perjalanan pagi ini menuju Pelabuhan Gilimanuk berjarak sekitar 130 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam saja. Perjalanan 3 jam ini tak terasa, kami pun tiba di Pelabuhan Gilimanuk. Sebenarnya kami sempat makan dulu sih di meh tempe. Ya sudah, kita pesan dulu tiket untuk nyebrang ke Pulau Jawa. Nyebrang dari Gilimanuk ke Ketapang itu singkat banget. Baru duduk udah sampai aja. Sekarang giliran melintas kembali daerah dataran Jawa. Kembali memasuki daerah Baluran yang menjadikan salah satu daerah favorit bila touring ke arah timur. Namun cuaca hari ini kurang cerah dan bersahabat karena kami diguyur hujan hingga malam hari. Saya pun ke Madiun untuk berkunjung ke nenek saya. Semalam tuh saya nyampe di Madiun jam 10:30 malam setelah berhujan-hujan ria dari Ketapang saat kita mendarat. Memang Pulau Jawa ini hujan luar biasa kemarin. Ya hujannya nggak gede, cuma rintik-rintik, tapi ya dibanjur terus pelan-pelan. Dari baju udah kering, jadi basah, kering, basah lagi. Dan sekarang ini masih di Madiun, dari suhu 31-annya cukup panas sangat hari ini di Madiun. Saya harus di sini dulu, yang lain udah jalan karena saya harus ada upload file yang diperlukan di teman-teman di Jakarta. Selain itu juga sekali kita ada syuting kecil-kecilan. Teman-teman juga lagi syuting dulu buat bikin konten shorts itu di HPZ TV. Sementara waktu ya, mudah-mudahan cepat beres, bisa gas lagi langsung. Dari tempat yang panas, sekarang kita di tempat yang dingin. Tadi kita lewat Cemoro Sewu, sekarang di Tawamangu. Cuman Gagan itu nggak ngeluarin 360-nya karena jalannya begitu enjoy. Aduh, ya sudah. Jalan kita makan siang dulu, kita makan, buat saya mas ini iga bakar. Makan siang dulu. Iga bakar, 35.000 aja di sini. Nggak pakai nasi tapi ya. Ada yang makannya kayak orang bule, makannya steak Sedih Pak ya? Hah? Sedih. Steak ya? Dingin-dingin, cocok sekali. Ini agak unik nih, di mana kali ini ada satu personel yang baru, yaitu Fajar. Pertama kali touring jauh, gimana nih? Pesan-kesan? Asik, pokoknya asik, gaspol terus. Cuaca juga mungkin ya. Sekarang hujan terus, agak sedikit gimana gitu. Hujanan terus, tapi overall asik bareng Om Anto semuanya, bareng Pak Yudo, mantep banget pokoknya. Dimana setelah kita makan di Tawamangu ini kan, ini sama saya digas cukup lama.
Dan saya berkali-kali nanya sama dia capek atau enggak, atau mau istirahat atau enggak. Tapi kayaknya dia memaksakan diri untuk jalan terus sampai akhirnya pas sudah cukup malam dia cukup lelah kelihatannya. Jadi ini mungkin tips buat teman-teman yang misalnya baru touring terus berombongan sama teman-teman, dimana kalau sekiranya merasa capek, bilang sama yang lain, istirahat, jangan maksain karena nggak enak sama teman-teman yang lain atau gimana gitu kan ya. Meskipun kalau di rombongan saya tanya dan saya lihat, oh ini kelihatannya udah agak capek, jadi interval antar pemberhentian atau istirahatnya itu sama saya dibikin semakin dekat. Setelah turun dari Tawangmangu habis makan siang tadi tuh, ternyata saat kita lihat ke arah barat gelap banget, dan akhirnya betul memang karena memang musim hujan sekarang ya. Ini kita sempat pakai jas hujan, hujannya berhenti tapi nggak lama hujannya cukup besar. Tapi perjalanan ini tuh yang ujung-ujungnya karena kita lewat selatan, ini kita lewat daerah Dendels. Dan kalau misalnya teman-teman pernah nonton video saya atau memang subscriber tahu, atau yang seneng touring udah pasti tahu yang namanya di Dendels itu adalah jalanan yang tepat untuk memacu motor. Dengan arti dengan penuh tanggung jawab ya. Di sini Dendels itu relatif sepi, tapi nggak sesepi dulu. Kalau dulu itu memang sangat sepi ya karena bukan menjadi jalan alternatif utama. Dimana sekarang itu saat kita lewat Dendels itu akan lebih cepat dibandingkan melalui jalan provinsi yang dulu, karena yang jalan provinsi itu kan ada banyak pasar, banyak kegiatan masyarakatan lainnya. Sedangkan kalau jalan Dendels ini benar-benar kosong. Dan di sini si Pinky, si NMAX Pink ini dipacu sama Gagan tuh, kalau teman-teman lihat ini ya dapat 130-an lah ya. Jadi touring ini bukan hanya sekedar kita jalan-jalan, bukan hanya sekedar lihat-lihat pemandangan, tapi selain dari itu juga menjadi wahana bagi saya di mana nyari racikan baru, ngelihat motor performanya seperti apa, durability-nya seperti apa. Karena pada dasarnya memang saya hobi. Jadi kalau misalnya, nyobain A yuk, nyobain B, ya itu kebiasaan saya sih ya saat touring. Jadi ngoprek-ngoprek terus lah ya, karena pada dasarnya saya hobi di otomotif. Ya akhirnya kita sampai di Bandung. Sekarang semua selamat, alhamdulillah sampai di Bandung. Dan ada satu hal yang biasa saya lakukan di mana saat udah pulang touring atau perjalanan panjang itu, yang namanya motor pasti diperiksa, mulai dari dicuci dan diperiksa secara keseluruhan dari ujung ke ujung, karena perjalanan jauh ini biasanya stres atau tekanan terhadap motornya itu cukup besar. Cuma kalau dibahas di video ini kayaknya agak panjang ya, dan nggak nyambung juga mungkin ya. Mungkin di video berikutnya atau kapan saya bahas kiranya apa sih yang harus diperhatikan atau apa yang harus dirawat setelah kita melakukan perjalanan panjang atau touring. Oke, videonya sampai sini. Mudah-mudahan videonya menghibur teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.